Ku Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai,
malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kita pada tanggal 22 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada malam hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah bersama-sama secara online. Tuhan, Kau urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau melawat kami, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus Engkau hadir, dan kami percaya kehadiran-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, Kau beracara di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah satu hal yang biasa, yang semua orang pasti pernah mengalaminya, ya. Tidak tergantung dari apa jabatannya, apa jenis kelaminnya, ataupun usianya, semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Tetapi roh ketakutan itu adalah sesuatu keadaan yang berbeda, karena roh ketakutan itu membuat kita itu seperti tercengkeram oleh rasa takut yang sangat luar biasa, yang membuat kita itu menjadi orang yang kehilangan akal, yang bisa membuat kita itu bertindak gegabah dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Alkitab pun, kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam firman Tuhan itu, banyak yang mengalami rasa ketakutan itu. Bahkan tidak hanya berpatok pada satu orang saja, satu profesi saja, tidak, tapi banyak profesi juga, banyak keadaan juga yang membuat banyak orang itu merasa ketakutan. Ya, baik dari kondisi mungkin status raja-raja, nabi, imam, rakyat biasa, dan juga mungkin juga murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, ada satu contoh yang sangat ekstrim, yang ada rasa ketakutan yang luar biasa itu, yang kita tahu adalah Nabi Elia, ya kan? Nabi Elia itu adalah nabi besar yang penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Bahkan dia mengadakan suatu KKR yang luar biasa, di mana dia harus berperang, istilahnya berperang dengan 450 nabi Baal saat itu. Dan waktu itu Elia menang telak dengan para nabi Baal ini, sehingga para nabi Baal itu pun akhirnya dibinasakan 450 itu. Tapi setelah itu kita lihat kondisinya Elia, justru karena ancaman seorang perempuan, ya, istri Raja Ahab, yaitu Ratu Isabel itu, dia menjadi sangat ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Karena ketakutan yang demikian sangat yang ada dalam hidupnya, dia menjadi orang yang ingin mati, ingin mengakhiri hidupnya. Itu yang terjadi di Elia. Di contoh perjanjian baru kita lihat juga Petrus, sama ya saudara, Petrus juga mengalami ketakutan pada saat Tuhan Yesus hendak disalibkan. Kemudian ada beberapa wanita datang mengintimidasi, ini kan muridnya Yesus gitu ya. Petrus ketakutan dan menyangkal sampai 3 kali. Gak tahu juga ya kenapa ini para wanita bisa mengintimidasi para pria ini sehingga mereka itu sangat ketakutan gitu ya. Ternyata ada kekuatan yang luar biasa juga ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ada ketakutan yang sangat luar biasa dari para hamba-hamba Tuhan ini, baik nabi dan juga mungkin juga rasul-rasul itu juga pernah mengalami yang seperti itu. Nah, saudara, di zaman yang seperti ini, yang saat ini yang kita alami, di mana keadaan yang tidak menentu dan banyaknya kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ya, kalau
beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu itu baru muncul yang namanya COVID-19, COVID-19. Itu sudah bikin paranoid gitu ya, kita sudah sangat ketakutan. Kemudian setelah kita sudah terbiasa itu tiba-tiba hadir lagi COVID yang baru yang namanya Delta, yang katanya itu 7 kali lebih hebat reaksinya gitu ya, daya tularnya itu lebih hebat gitu. Jadi semakin kayaknya suasananya semakin mencekam, membuat kita banyak yang merasa ketakutan, menimbulkan pikiran-pikiran yang mengembang ke sana kemari gitu ya. Kita pilek sedikit sudah dalam pikirannya jangan-jangan kena COVID. Kita bersin sedikit, ada teman kita bersin, kita takut dikira itu juga ngalami dia sakit COVID. Ya itu sesuatu yang membuat kita itu ketakutan. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Ya, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama itu Allah memberikan kepada kita itu roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi Allah itu memberikan kepada kita itu kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada, sehingga kita bisa tampil lebih daripada pemenang. Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan pada saat Paulus menulis surat ini, beliau ada di penjara. Ya, surat ini diberikan kepada Timotius, anak rohaninya, dan kondisi Timotius itu pun dalam situasi yang sangat mencekam. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang-orang yang pengikut Kristus sedang dikejar-kejar untuk dimasukkan juga ke dalam penjara, dan juga mereka menghadapi banyak serdadu Romawi yang berusaha untuk menangkap para pengikut Kristus ini. Selain itu, Timotius juga berada dalam suatu kondisi dengan banyaknya pergaulan yang buruk dan juga ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitarnya. Makanya Paulus ini sebagai bapak rohani dari Timotius ini memberikan satu nasihat, memberikan satu kekuatan kepada Timotius bahwa Allah itu tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan, tetapi memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi saudara, memang itu juga berlaku untuk kita saat ini, bahwa Allah itu memang sebenarnya tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu hanya berasal dari kuasa kegelapan. Ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu memang kerjaannya seperti itu. Nah, Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk kita bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi. Saudara, nah, bagaimana supaya kita itu bisa memiliki kekuatan? Di dalam Yesaya 40 ayat 31 itu dikatakan bahwa hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan itu yang mendapatkan kekuatan baru. Jadi kekuatan itu bisa kita peroleh kalau kita senang menanti-nantikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu akan ada kekuatan baru mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Orang yang senang bersekutu dengan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang kekuatan ini, maka di ayat yang ke-6 dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa Timotius itu disuruh untuk apa? Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi Paulus menekankan, memberikan nasihat kepada Timotius supaya dia dapat mendapatkan kekuatan baru, maka haruslah dia mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepadanya untuk digunakan dengan satu semangat,
Ya, kalau mengobarkan itu kan berarti membangkitkan kembali. Mungkin selama ini Tuhan sudah memberikan karunia-karunia kepada kita, entah karunia kesembuhan, karunia marifat, karunia hikmat, dan lain sebagainya. Saudara, itu mungkin karena kita online, kita jarang mempergunakannya itu. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius ini untuk mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Dengan mengobarkan karunia itu membuat kita itu bersemangat, ya, menjadikan kita bersemangat kembali. Dan orang yang bersemangat itu, orang itu tidak gampang lelah. Karena orang yang bersemangat itu pasti kekuatannya akan selalu baru ya saudara. Dan mereka akan menjadi semangat, dengan semangat yang kuat itu membara. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung kesusahannya, itu kan juga firman Tuhan mengatakan demikian. Artinya memang dengan yang mengobarkan karunia-karunia Allah itu membuat kita kembali bersemangat, kembali kita mendapatkan kekuatan baru untuk kita bisa menghadapi dunia ini dengan segala apa yang ada, dengan kekuatan yang Allah berikan, memampukan kita menjalaninya. Nah, yang kedua saudara, dalam situasi yang seperti ini, ya, sekali lagi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita yang pertama tadi kekuatan, yang kedua itu kasih. Allah itu memberikan kasih kepada kita. Nah, saudara, bicara tentang kasih, maka kalau Allah memberikan kasih, sebenarnya itu sudah terbukti. Sudah dibuktikan oleh Allah. Allah yang sedemikian mengasihi umat ciptaannya, memberikan putra tunggalnya untuk kita yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia berikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini bukti kasih Allah. Dia berikan putra tunggalnya untuk kita. Cintanya yang begitu besar bagi umat manusia, bukan buat umat ciptaannya. Dia berikan anaknya itu untuk kita. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana realisasi kasih Allah itu dalam hidup kita? Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa kasih Allah itu ada dalam hidup kita? Adalah kalau kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 2 tadi ayat 5 dikatakan bahwa jika kita melakukan firman-Nya, maka sungguh sempurna kasih kita kepada Allah. Sungguh sangat sempurna kasih Allah itu di dalam hidup kita. Jadi bahwa kita itu ada di dalam Tuhan kalau kita melakukan firman-Nya. Ya, kita tahu ayat ini kalau dilanjutkan lagi bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya ketika kasih kita sempurna, Allah ada di dalam kita. Sesungguhnya tidak ada lagi ketakutan yang bisa merampas itu semua, saudara. Firman Tuhan yang lain di dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Itu firman Tuhan. Artinya ketika Allah itu menjadi satu, kasih-Nya itu ada dalam kita. Allah adalah kasih. Dan kalau Allah ada dalam hidup kita, kasih itu ada di dalam kita, Allah di dalam kita. Kalau Allah di dalam kita, firman Tuhan, sehingga ada lawan. Siapa lawannya? Tidak ada. Oleh karena itu, mari kita terapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Lakukan firman-Nya. Apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kasihi sesama manusia. Kasihi musuhmu. Kalau ada yang menganiaya kamu, kasihi, ampuni. Bahkan doakan, berkati. Kita disuruh memberikan lebih yang baik, ya, lebih baiknya banyak kepada orang yang menyakiti kita. Itu bukti kasih. Dan kalau kita bisa melakukan itu, firman Tuhan katakan sungguh sempurna kasih Allah itu dalam hidup kita. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang diberikan kepada kita memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Hal ketiga yang diberikan Allah kepada kita adalah roh ketertiban. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa
itu seperti juga pikiran yang sehat ataupun hal yang bisa menguasai diri. Ya, situasi bisa menguasai diri atau penguasaan diri. Jadi orang yang takut itu memang tidak bisa menguasai diri biasanya. Mereka karena sangat ketakutannya tidak bisa berpikir tenang, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir sehat. Itu orang yang mengalami ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita adalah apa? Roh ketertiban. Ya, roh yang bisa menguasai diri. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka salah satu buah roh itu juga adalah penguasaan diri. Kalau itu kita punya, maka kita akan mempunyai ketenangan dalam menghadapi segala situasi apapun juga. Tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, karena ada roh yang menguasai diri dalam kehidupan kita. Karena kita punya pikiran yang sehat di dalam kita menjalani hidup-hidup ini. Ketakutan itu membuat orang memang tidak bisa berpikir sehat. Saya memberi satu contoh bahwa Raja Daud, ya, waktu dia mengalami ketakutan yang luar biasa itu, waktu itu dia dikejar-kejar oleh mertuanya, ya, Saul, maka dia melarikan diri dan sampailah dia di sebuah kota yang namanya Gad. Nah, waktu itu pegawai-pegawai Raja Akis, Raja Gad itu ada di sekitarnya dia dan mereka tahu kalau itu Daud. Dan mereka berbincang-bincang satu dengan yang lain. Bukankah ini orang yang dinyanyikan oleh para perempuan itu? Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Mereka bercakap-cakap demikian. Dan ketika Daud mendengar para pegawai Raja Akis itu berbincang-bincang membicarakan dirinya, dia ketakutan. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia sangat takut. Ya, sangat takut ketika mendengar para pegawai Raja Akis itu mengatakan hal yang demikian. Lalu apa yang dilakukan Daud? Kalau orang itu dalam kondisi ketakutan, ya saudara, mereka tidak bisa berpikir sehat gitu ya. Wah, pokoknya dia harus lakukan dengan berbagai macam cara bagaimana supaya dia bisa lolos karena ketakutannya demikian sangat. Dan waktu itu karena dia sangat ketakutan, wah, yang dia pikirkan wis enaknya jadi pura-pura gila. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Korek-korek itu pintu gerbang yang ada di dekatnya situ, kemudian dia mengeluarkan air liur itu ya sampai menetes-netes di janggutnya. Bisa saudara bayangkan, itu dilakukan. Orang yang ketakutan sudah tidak punya lagi pikiran sehat untuk bagaimana caranya, enggak melarikan diri atau bagaimana, tapi dia punya cara yang seperti itu. Sampai akhirnya kan Raja Akis dipanggil oleh pegawainya dan kemudian ditunjukkan, ini loh Daud yang dicari-cari oleh Raja Saul itu. Kemudian sampai Raja Akis mengatakan, memangnya di negeri ini kekurangan orang gila sehingga kamu itu mengumpulkan orang-orang gila gitu di negeri kita gitu ya. Akis akhirnya mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya lolos sih Daud ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa rasa takut yang demikian sangat itu bisa membuat kita itu tidak bisa menguasai diri. Dan juga mungkin juga kita tidak bisa melakukan apa yang benar ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Allah sendiri memberikan kepada kita roh yang bisa menguasai diri. Supaya apa saudara? Supaya ketika kita menghadapi segala macam persoalan, menghadapi segala situasi atau apapun, kita tetap bisa tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Itu firman Tuhan. Ketenangan perlu ya saudara. Ketika kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saudara, di dalam Amsal 16 juga ayat 32 dikatakan bahwa orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi seorang yang merebut kota. Artinya kalau orang yang merebut kota kan orangnya berani ya saudara. Ya tidak mungkin kan orang yang merebut kota terus orangnya takut-takut, kan pasti tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan itu ada kaitannya. Orang yang bisa menguasai diri itu seperti orang yang merebut kota. Betapa kekuatan dahsyat ya yang ada dalam kehidupan kita kalau kita bisa menguasai diri, dan itu diberikan Allah kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya apa yang kita dengarkan malam hari ini membuat kita semua kembali bersemangat, kembali mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan.
kembali mengobarkan kasih kita. Karena dengan kasih itu kita akan mengalahkan dunia. Sebab kalau Allah sudah ada di dalam kita, tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Dan kita percaya satu hal, bahwa Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, apapun keadaan kita saat ini, saudara alami apapun, percaya kepada Tuhan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya kita semua hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam keberanian, bahkan untuk memberitakan firman Tuhan, tetap berani, tetap bersuka cita karena roh Allah hidup di dalam kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan kepada kami, menasihatkan kepada kami bahwa kami harus hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan kepada kami kekuatan, kasih, dan penguasaan diri kepada kami semua Tuhan. Dan kami percaya roh yang ada di dalam Tuhan lebih besar yang di dalam kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Allah. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kasih-Mu melindungi kami, kasih-Mu melawat kami, dan roh-Mu sendiri beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami, perhimpunan kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada, dan perlindungan-Mu nyata atas kami. Sekarang Tuhan, turunkanlah berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Langkahku setiap waktu ke jalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan